Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. pagi ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Bu Eni Lindrawati dengan tim penguji yang diketuai oleh Bapak Dr. Hanif Al-Fatah, beranggotakan Bapak Dr. Al-Fahmi Muhammad dan saya. Untuk ujian tesis Bu Eni akan terbagi dalam 3 sesi. Pertama, Ibu diminta untuk mempresentasikan tindak lanjut catatan tim penguji seminar hasil. Kemudian sesi yang kedua adalah tanya jawab dan arahan-arahan. Sesi yang ketiga adalah pengumuman hasil. Oke, Bu Eni bisa persiapkan PPT-nya. Izin share. Ya, ya. Oke, Ibu bisa berdoa terlebih dahulu supaya Ibu lebih tenang, nantinya lancar menjelaskannya. Oke, monggo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tindak lanjut dari revisi SHPT bulan Juli kemarin. Ya, judul dari tesis saya yaitu Comparison of Modified Nazib and Adriani and Modified Enhanced Config Stripping Algorithm for Madures Language. Oke, dengan penguji kebalik saya ternyata penguji satu yaitu Bapak Hanif, kemudian penguji 2 yaitu Bapak Alfa, dan penguji 3 dan sekaligus pembimbing 1 yaitu Prof. Emma. Oke, tindak lanjut dari revisi SHPT. Dari Bapak Alfa, di sini tentang sitasi. Jadi beliau memberikan catatan ditambahkan sitasi yang belum ada pada naskah. Nah, kebetulan waktu SHPT saya itu untuk aturan-aturan pembentukan kata Maduranya ini tidak saya kasih sitasi. Nah, di sini sudah ditambahkan pada halaman 48 ya. Di sini buku yang diambil yaitu buku dari Bapak Muhammad Hafid dengan judul Gramatika Bahasa Madura. Sudah saya tambahkan. Kemudian penambahan episode code ya. Di sini jika memungkinkan tambahkan episode code bagian stemming yang digunakan. Nah, di sini karena stemmingnya itu menggunakan 2 metode, maka episode code-nya juga berbeda. Yang ini episode code untuk anum stemmer. Nah, anum stemmer ini adalah penamaan terhadap modifikasi dari Nazib dan Adriani untuk bahasa Madura. Nah, kemudian untuk flowchart-nya ya. Di sini untuk anom stemmer dan modifikasinya untuk ECS, episode code-nya. Kemudian untuk flowchart sudah ditambahkan juga. Ini pada halaman 110. Sedangkan untuk yang episode code ECS-nya itu halaman 109. Flowchart untuk anom itu ada pada halaman 102 dan episode code untuk anom itu ada pada halaman 101. Kemudian revisi yang ketiga yaitu dari Bapak MH Taufik. Di sini tentang secara umum gini, beliau memberikan catatan ya, secara umum penelitian sudah bagus, berikan keterangan atau penekanan bahwa penelitian yang dilakukan untuk data latih atau uji yang memiliki sufik, prefik atau afik. Nah, di sini ditambahkan kepada batasan masalah. Di sini masukkan di poin B, penelitian menggunakan data latih atau uji kata yang memiliki sufik, prefik, konfik yang berdiri sendiri, bukan kombinasi dari ketiga afik. Itu tercatat pada halaman 22. Kemudian revisi dari Prof. Emma. Di sini revisinya revisi cara penomoran gambar dan tabel. Nah, yang sebelumnya itu masih berurutan dari bab 1. Nah, untuk yang sekarang sudah disesuaikan penomoran gambar dan tabelnya ya, sesuai dengan bab dan urutan tabel. Seperti contoh berikut,
Di sini tabel titik 2 yang menunjukkan bahwa tabel tersebut merupakan bagian dari bab 2 dengan nomor urut 2. Contoh ini ada pada halaman 49. Sedangkan untuk gambar di sini gambar 4.1 yang menunjukkan bahwa gambar tersebut ada pada bab 4 dengan urutan gambar itu nomor 1. Serta revisi itu juga berlaku pada gambar dan semua tabel yang ada pada laporan. Oke. Terima kasih ya, Motor Sekelangkong itu dari saya. Oke, ya. Bu, coba lihat ini dong, cover depan tadi. Saya mau screenshot ya buat Baik. ini cover. Oke, bisa di fullkan, Bu? Oke, terima kasih Bu Eni atas paparannya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan arahan-arahan yang akan dimulai dari Bapak Dr. Hanif. Monggo Bapak. Oh, saya dulu ya. Oke, jadi baik, selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bapak. Idealnya mungkin Pak MH ini yang menguji ya, karena beliau mengikuti dari seminar hasil, tapi tadi saya sudah membaca beberapa catatan sebelum ujian. Tadi coba di-share yang revisinya dari Pak MH, coba Bu Eni. Nah, yang ini. Penelitian menggunakan data latih uji kata yang memiliki prefix, sufiks. Sufiks itu awalan apa akhiran ya? Sufik akhiran Bapak. Akhiran, prefix itu awalan, konfiks itu awalan dan akhiran ya. Ya. Kalau afiks? Afik itu imbuhan, jadi di dalamnya ada prefix, sufiks, sama konfiks. Oke, oh. Berarti yang nanti kata latihnya itu ada yang pakai awalan saja, akhiran Ya, saja, akhiran saja kemudian dan konfiks gitu ya. Oke. Kalau di bahasa Madura itu nggak ada sisipan ya, infix namanya. Infik ada Bapak, cuman Ada. kemarin masuk ke dalam batasan masalah karena terlalu Oh, luas. memang tidak nah itu Oke. mungkin penting untuk ditulis lah gitu ya, bahwa infix tidak dimasukkan karena mungkin jumlah katanya sangat sedikit, atau kalau di bahasa Jawa itu infix itu ada tapi dipakai pada kalimat yang mungkin tidak lazim ya, pada bahasa-bahasa yang lebih halus banget lah gitu. Nah, itu Iya, hampir biasanya sama Bapak dengan hampir bahasa sama ya. Madura. Ya. Ditampi, tinampi lah, kalau itu kan jadi ada insert yang tidak sering dipakai. Oke, tujuan dari penelitian ini saya kira ingin mengejar sebuah novelty ya. Iya. PD dong, ini sudah UT ujian tesis ya. Yes or no? Iya Pak. Ya, oh iya harus dijawab. Pertanyaannya itu, novelty-nya apa? Novelty-nya ya Pak, untuk penelitian bahasa Madura itu sendiri kan sangat sedikit selama ini, terutama untuk streaming bahasa Madura. Nah, sedangkan bahasa Madura itu merupakan salah satu kebudayaan dari Indonesia gitu yang harus dipertahankan seperti itu. Nah, ketertarikan saya itu kan di Google itu sekarang sudah bisa itu mentranslate dari bahasa Indonesia ke Jawa kayak gitu. Kenapa bahasa Madura tidak? Seperti itu, Pak. Di Google belum ada ya? Belum. Bahasa Bali udah ada ya, Sunda, Jawa gitu. Tapi kalau Madura memang belum ada. Oke. Nah, novelty-nya itu dari datasetnya aja atau juga dari yang lain? Metode Dari yang lain Bapak. Jadi apa? pada penelitian sebelumnya itu untuk bahasa Madura ini
kan menggunakan ini Pak, aturan yang imbuhan yang dilarang seperti itu. Nah, setelah saya membaca tentang aturan bahasa Madura, imbuhan-imbuhan yang termasuk dalam eh, daftar imbuhan yang dilarang itu tidak ada gitu. Jadi saya melewati proses tersebut gitu. Oke, sekarang coba dibuka naskahnya ya Bu, yang PDF boleh, yang Word juga boleh lah. Kita coba lihat. Ada beberapa hal yang mungkin bisa di stressing di sini agar novelty-nya jadi sangat jelas. Oke, baik Bapak, saya ini kayaknya tadi saya screen-nya hanya ke ini saja saya. Nah, di close dulu, oke. Itu sudah saya masukkan sebenarnya Bapak untuk novelty yang tadi. Di rumusan masalah itu udah kelihatan belum? Kinerja modifikasi algoritma Nazif dan Adriani dan algoritma ICS dalam bahasa Madura. Belum dimasukkan Belum. kalau di rumusan masalah, tetapi kalau di sini di laporan itu sudah saya ini kan, sudah saya masukkan. Nah ini, jadi modifikasinya ini ada Nah, pada oke. iya Pak. Berarti udah masuk. Ini kan ada modifikasi algoritma, udah itu. Hasilnya di sini ya, di halaman ini ya, modifikasi dalam langkah berikut. Ini menghilangkan langkah pertama yaitu membuang akhiran infleksi partikel karena dalam bahasa Madura penggunaan partikelnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini dirujuk pada buku yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa tahun 2008. Oke, yang kedua menghilangkan imbuhan yang tidak diizinkan tadi ya. Ya. Berarti algoritma jadi lebih sederhana loh. Tidak menambahkan something gitu. Lebih sederhana tetapi lebih kompleks malah lebih ini lebih ya. kompleks di ininya Pak. Jadi kan ada di situ imbuhan anyusuara. Nah, bagaimana dalam algoritma ini anyusuaranya itu benar-benar mengembalikan dia kepada kata dasar kayak gitu Pak. Jadi di sini misalkan kayak gini nih Pak nih. Jika huruf terakhirnya ada double NG kayak gitu tuh. Jadi ini lebih dirinci kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini juga dia bertemu dengan GGH kayak gitu. Oh, ini pas ya, pembimbing keduanya Pak Ainul ya, jadi paham bahasa gitu. Harusnya pengujinya nyari yang dari Madura ini Prof ya. Nanti lebih mantap lagi, ada penguji undangan gitu ya. Oke, berarti ada beberapa langkah yang memang ini akhirnya jadi novel itu untuk penelitian ini ya, modifikasi yang dilakukan itu. Dan tentunya modifikasi ini sudah dibuktikan hasilnya lebih bagus gitu ya dibanding dengan yang tidak dimodifikasi. Ada di halaman berapa itu? Ada Saya sudah di buka ini, tapi kita coba cermati bersama. ada di Karena punyanya Andriani sama yang baru ini dicoba gitu ya. Nanti kira-kira lebih bagus yang mana gitu. kalau novelty-nya itu ada di kesimpulan aja Pak. Oh enggak, maksud saya gini, langkah yang tadi dilakukan itu kan harapannya atau hipotesisnya adalah akan lebih baik dibanding dengan yang algoritmanya sopo sing Adriani ya. Nah, itu dibandingkan seperti itu atau oke, ini algoritma sudah saya cut langkahnya kemudian langsung diimplementasikan aja gitu. Dalam proses simulasinya langsung ke modifikasi Bapak. Jadi tidak tidak mencoba dua. Jadi yang belum dimodifikasi. Gitu. Ya. Oke. Karena memang ya kalau dicoba juga yang satu kan untuk bahasa Indonesia ya. Iya betul. Oh ya, Untuk bahasa Indonesia. betul. Ya, oke.
Dan kalau mau membandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk yang Nazif Adriani kan yang bahasa Madura nggak ada nggak Bapak. ada lah, yes. Makanya caranya nggak begitu. Caranya itu sekarang pertanyaannya tak ganti. Bagaimana Bu Eni memberikan bukti bahwa tadi modifikasi tadi itu bisa dipakai gitu. Kan misalkan, oh ini ada algoritmanya Adriani, saya potong-potong gini, kemudian saya pakai kata-kata Madura, nih hasilnya jelek, itu kan bisa saja. Tapi penelitian ini kan ngeklaim hasilnya bagus lah, itu ada di halaman berapa? Atau mungkin Bu Eni bisa menceritakan saja gitu. Kalau saya pribadi Pak ya untuk pembuktiannya itu pada perhitungan evaluasinya sih Pak kayak gitu. Jadi dari hasil modifikasi itu sesuai dengan rumusan masalah itu bahwa eh, pengujian dari algoritma itu kan menghitung akurasi kayak gitu. Nah, jadi akurasinya kan di atas 70%, maka ini dianggap Berarti ini nanti hasilnya itu kata dasar gitu toh. kata Sampling dasar. toh ini. Nah, jadi saya mikirnya itu, oh dilakukan uji dengan misalnya 5.000 kata, ada prefixnya, sufiksnya, konfiksnya gitu ya. Kemudian algoritma ini jalan, akhirnya dihasilkan kata dasar dalam bahasa Madura, terus dicek yang benar berapa gitu toh. Oke. Lah itu ada datanya nggak? Soalnya saya itu ngolah-alik Ah, dari tadi ya, halaman berapa ya? kalau untuk datanya memang di laporan tesisnya tidak dimasukkan. Nah, itu jadi kan sudah nyoba berapa kata? 1.000 Bapak sesuai dengan yang Waduh, 1.000 lah itu. Nah, ini ada di naskah belum ya? belum. Mulai ya iya. Saya sebentar, saya ngolah alik dari tadi. Nah, bab 4 kan jangan baru cerita tentang proses ya. Oh iya Proses Bapak tadi juga metodologi. novelty-nya di sini kami mempertahankan aksen Bapak karena aksen dalam bahasa Madura itu juga menentukan pengucapan. Oke. Jadi dipertahankan aksennya. Jadi kayak gini Pak, ata, ata itu kan a biasa ya, bede itu bede. Ada bede, 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 bede itu beda Pak artinya. Iya. Kemarin Pak Ainul udah cerita ke saya ya terkait itu eh apa tajwid dalam bahasa Madura itu. Betul tajwid. Menghurufil hurufnya. Oh, ini hasil uji coba ada di halaman berapa ini? 116 ya. Oke. Coba buka naskahnya Bu, halaman 116. Soalnya saya nggak paham ini mungkin perlu ditambahi kata-kata tertentu ya. 116 baik. Halaman 116. Nah, ini ada beberapa tabel sih, mungkin kita cek satu aja. Ini eh, di atas itu ada afix, di bawahnya itu ada prefix, suffix, konfix, terus all, terus korek 519 itu maksudnya apa ya Bu? Tabel ini cara membacanya gimana? Jadi begini Pak, untuk ini kan proses timingnya pada modifikasi ECS. Nah, untuk prefix itu yang benar itu menghasilkan kata yang benar sebesar 519 kata. Itu benar Bapak. Kemudian untuk oversteamingnya gitu. Itu 2 kata dan understeamingnya itu 100. Sehingga diperoleh akurasi dari pengujian ini kan itu didapat kalau akurasi itu kan yang benar dibagi keseluruhan kata dikali 100%, maka menghasilkan 82,38%. Dengan rate errornya 100 dikurangin akurasi sebesar 17,62%. Oke, sama juga untuk suffix dan konfix ya. Oke.
Lah all ini itu gimana? Jenengan jumlah aja atau Kalau yang memang all dicoba? ini, Gimana? Pak, keseluruhan. Jadi sekali proses gitu, Pak. Sekali proses diperolehnya 740 kata itu yang benar. Kemudian oversteamingnya itu 2 dan understeamingnya 257. Oh, kalau prefix itu berarti yang dimasukkan kata dengan prefix saja gitu ya. Sebenarnya dalam simulasinya langsung 1000 kata sih, Pak. Cuman Nah, itu saya banding. saya bingungnya itu memahami 1, 2, 3, terus 4 ini loh. 1000 kata itu kan prefix, suffix, konfiks nyampur gitu loh. Atau Oke. gimana itu? Dalam prosesnya 1000 kata yang terdiri dari prefix, konflik, dan sufik ini Pak diproses sekaligus gitu ya Pak ya. Nah di sini ini tujuan tujuan apa namanya tujuan pemisahan atau saya pisah hasilnya itu sebenarnya hasilnya di sini Pak. Secara keseluruhan Oh kan untuk 1000 iya, data, cuman saya pisah seperti ini tuh untuk membandingkan berarti algoritmanya tuh yang tertinggi ada di proses ini. Kayak iya. gitu Pak. Oh iya, iya. Sesuai perkiraan saya. Karena saya ngiranya yang 4 itu yang atas itu di jumlah atau di rata-rata gitu. Tapi kan enggak ya. Artinya itu memang 1000 kata langsung dicemplung ke eh, hasilnya di sini gitu ya. Kalau kita mau klasifikasi berdasar jenis afiksnya ya prefix sekian-sekian gitu ya. Tapi saya tertarik ke yang paling terakhir ya, yang keempat ini. 74% sudah lumayan ya. Ini dari 100 mungkin ada 25 yang keliru gitu. Sudah oke lah untuk sebuah apa eksperimentasi awal gitu. Ini yang ECS Pak. Kalau Hmm. yang nasif Yang itu lebih tinggi. Ini ini Pak. Ya, 88,8 yang anom. Kami menyebutnya anom. Anom dalam bahasa Madura itu adalah paman. berapa ini? 88. 8. Saya cek. Kalau kemudian saya misalnya selaku orang yang suka apa text mining gitu ya. Dari hasil temuan ini apa yang bisa saya manfaatkan? Bisa ini Pak dijadikan apa pencarian kayak gitu dalam teks bahasa Madura. Kalau misalnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan banyak manfaatnya ya. Misalnya kita nyari sentimen dalam bentuk tweet dan lain-lain itu kan bahasanya Indonesia. Kemudian kita juga punya teks tulisan lah, kita ingin tahu tulisan itu tendensinya ke pro atau kontra dengan suatu isu gitu kan bisa. Kalau dalam bahasa Madura apakah sama atau mungkin ada daya tertentu yang di sana itu memang bisa dibantu dengan ini gitu. Kita nyari ke contribution ini. Kalau saya pernah menemukan di GitHub itu Pak malah ada yang sudah menggunakan ke sentimen ke teks bahasa Madura. Ya. Terus timingnya mungkin bisa dibantu dengan ini gitu ya. Oh iya, pertanyaan terakhir nih. Ini untuk kata yang dicoba itu pernah nggak nyoba gitu? Saya punya 1000 set
data gitu loh. 1000 data pertama, set pertama itu ada 1000 saya coba. Kemudian set yang kedua saya coba sehingga eh, akurasi itu diambil dari beberapa kali percobaan gitu. Kalau untuk yang berupa kata Pak ini sekali, tapi saya juga pernah menggunakan itu inputan yang sudah berupa buletin bahasa Madura gitu Pak. Jadi di situ saya buka dulu yang ini Pak. Ya coba tadi di Excel-nya kayaknya. Untuk yang buletin. Nah ini Pak. Ini untuk yang buletin Pak. Nah ini maksud saya, Iya. dia kemudian dicoba pada beberapa set kata gitu ya, entah Mm, buletin, entah majalah gitu ya, yang ini Oke. jumlah katanya banyak lah. Mm. Itu kan akurasinya bisa kelihatan dari sekian kali. Ini baru sekali nyoba ya. Kalau yang kata sekian kali, kalau yang untuk buletin ini Pak. Buletin satu. Iya. Nah itu mungkin nanti. Ini beda, ada perbedaan Pak. Hasil akurasinya gitu. Kalau yang untuk 1000 kata tadi itu kan menghasilkan untuk yang anom steamer kan menghasilkan 88,8. Untuk yang anom yang di buletin menghasilkan 81,59%. Nah, untuk yang ECS itu 74% untuk yang kata saja, untuk yang berupa kalimat itu 78,26%. Sore ini yang dua-duanya ini memang yang penelitian ini usulkan atau ada satu yang sudah diteliti orang lain? Yang ini, yang di Yang ECS, Pak. CS ini ya, yang anom kan sudah dipakai. Iya. Ya, oke, enggak apa-apa sih. Nah mungkin ini bisa diperbanyak aja karena sekali lagi ya sekali dua kali nyoba data saya kira belum sufisien lah untuk menyatakan data. Bisa jadi kebetulan kan gitu nih Pak Andi pakai kalimat kalau muji akurasi NESO dengan banyak kejadian nanti kita rata-rata begitu, kalau memang dia ada trennya di angka 78 sampai ini ya berarti sudah oke. Gitu. Tapi overall ini bagus Bu Eni. Mudah-mudahan nanti bisa publish di paper yang bagus lah, di jurnal yang bagus. Makasih Prof dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Hanif. Oke, ada 5 catatan. Yang pertama, lengkapi batasan penelitiannya terkait jenis imbuhan apa saja yang diteliti dan jenis imbuhan apa saja yang tidak diteliti. Yang kedua, perlu ditonjolkan hal-hal apa saja yang menjadi novelty dari penelitian ini. Yang ketiga, banyak hal yang sudah dilakukan bahkan dihasilkan tetapi belum dimasukkan ke dalam naskah laporan tesis ya. Nah itu sebaiknya dituangkan. Kemudian tambahkan analisa dari pembahasan hasil apa saja atau yang bisa dimanfaatkan dari hasil penelitian ini sebagai kontribusi penelitian ini. Kemudian ke depannya perlu untuk diperbanyak ragam skenario pengujiannya supaya kesimpulan yang bisa ditarik itu memang kuat gitu. Bukan betul karena kebetulan gitu ya, bukan bagus karena kebetulan gitu ya. Oke, untuk paper hasil penelitian Bu Eni ini sudah menghasilkan 2 publikasi Pak Dr. Hanif di Luar biasa. di Sinta 2 Pak, di Sinta 2. Berikutnya kita akan minta arahan dari Pak Dr. Alfa. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Prof. Emma. Bu Eni, ya, Iya, saya Pak. sudah, kalau teknisnya sih sudah kemarin di SLTP ya. Oke. Cuman saya mau mastiin lagi untuk tulisan, Bu. Ini gambarnya itu ada yang, bukan gambar, tabelnya itu ada yang kepotong-potong di naskah. Sebaiknya kalau bisa jangan kepotong gitu ya. Misalkan nggak muat, berarti pindahkan aja ke bawahnya semuanya sekaligus, Ya. kan nggak apa-apa gitu. Misalkan di tabel inilah. Udah stop aja satu. Nah, Kayak di flowchart itu ya, Pak. Oh, tabel. misalkan tabel 44 ini, itu tadi, kalau misalkan itu nggak muat, nggak apa-apa, pindahin aja ke bawah semua. Yang penting kan ada paragraf yang menyatakan pada tabel 44 akan dilihat gitu.
Jadi posisi tabelnya itu nggak harus di atas atau di bawahnya paragrafnya langsung kalau tidak muat ya. Terus space tabelnya juga ada yang besar banget, ada yang kecil banget gitu. Terus gambarnya ada yang Pak masih ada background kayaknya ngekat dari Visio ya, jadi masih ada apa Flowchart namanya, ECS, insya Allah kalau nggak salah ya Pak. background-backgroundnya. Nah itu mungkin bisa dikonsistenkan. Kemudian ini yang presentasi dulu ya. Kemudian tabel yang perbandingan keaslian penelitian itu fontnya juga besar kecil beda-beda. Nah itu bisa dicek lagi. Terus, nah untuk tulisan ya dalam bahasa Madura saya memastikan itu kan tadi di naskah aslinya ada yang misalkan huruf A itu tanda apa menyebutnya? Apostrof. Itulah, itu kan yang A Iya, bales ini itu. ada penamaannya sih Pak, kayak lengeh longoh kayak gitu. Nah, itu ketika di translate di naskah sudah sesuai, takut saya nanti ini ketika dikopikan ke docnya kasus yang ternyata itu nggak sama gitu loh. Ngerti maksud saya? Misalkan baris 11 ini ya, A-nya ini kan tanda di atasnya itu bentuknya apa? Nah, kalau di Word kan masih konsisten gitu. Heeh. Kalau maksudnya kalau di copy ke mana Pak? Misalkan di Word ada yang menggunakan kata itu nggak di naskah? Atau coba Ibu copy yang dari Excel tadi salah satu aja. Satu aja. Satu kata. Nah, Copy itu. ke Word. Nah, ke Word. Nah. Oh, masih tutup ya. Oke. Nah, misalkan di tabel ini yang pas saya buka aja ya. Tabel 220 halaman 56 misalkan ya. Nah, atau ini ya, ini aja. Itu kata dasar kala itu memang tandanya gitu ya, bukan dikonversi kan? Enggak, Oh kala. ya, oke. Kan pengucapannya A asli Pak, kala. Iya, maksud saya di belakang huruf A itu memang itu kan Ada, kayak apostrof kan? iya, ada. Memang yang seperti ini, bukan bukan yang harus di atas kayak kayak yang tadi. Enggak, memang seperti ini. Jadi, Oke. Ya ini cukup konsistensi saja sifatnya. Nanti mana tahu saya ada yang apa salah. Kemudian untuk tulisan kayaknya itu sama gambar tadi. Nah, yang berkaitan dengan teknis isi, berarti yang ECS-nya itu yang mana, Bu? Kalau yang dibandingkan dengan ini kan bandingkan sama punya si siapa tadi? Nasib. Nasif dan ECS. Heeh. Apanya? Maksud saya sebentar, Bu, bentar. Modifikasinya tadi hasil akhirnya yang mana gitu? Hasil akhirnya ada dibagi dua Pak, berdasarkan Heeh. algoritma kan. Yang tadi yang sempat dibahas dengan Bapak Hanif itu yang dari ECS. Nah, untuk yang Iya itu yang mana wujudnya? tabel Bukan hasilnya, metodenya, metodenya. metodenya untuk yang Mhm. ECS. Mhm. Ada Pak di sini Pak. Oh, pada proses di bawah. Ini yang Nasif. Ini Pak, alur modifikasi ECS, langkah-langkahnya.
Ada di halaman, dimulai dari halaman 106 sampai 108. Oke. ECS-nya sendiri itu yang di sebentar, yang flowchart itu tadi apa? Flowchart sama-sama ada, Pak. Enggak, itu tentang apa ini flowchart-nya? Flowchart kalau yang di bawah sini ini yang tentang ECS, Pak. Yang ini kan. Kalau yang di atas itu tentang yang anom steamer itu Maksud yang saya ini yang aslinya ECS atau yang dimodifikasi? Di sudah dalam dimodif. yang dimodif ini ya? Iya. Oke. Kan yang asli yang ada di atas itu yang Ya. masih di background visi. Di bab 3 beda kan, saya belum bandingkan tadi. Maksud saya mau lihat hasil modifikasinya, berarti ini ya, benar ya? Oke. Berarti yang dimodif kan 2 kan, ini sama yang Nazif tadi ya? Oke. Oke. Oh ya. Ini enggak dikasih deskripsi aja Bu, gambar-gambarnya ini tadi yang di pseudocode, terus yang di 46, atau kalau misalkan ini bagian dari penjelasan di bawahnya, jangan dibuat subbab. Ini kan subbab 442 tapi isinya cuma pseudocode sama flowchart tanpa deskripsi gitu. Kalau memang deskripsinya sudah ada di bagian atasnya, mending di merger aja ke atasnya gitu. Jadi gambar ini sifatnya hanya melengkapi pembahasan yang 441 tadi atau 4.4 gitu. Nggak usah dalam bentuk subbab kalau nggak ada deskripsinya ya, tapi menurut saya harusnya dikasih deskripsi. Karena ini kan termasuk di dalam proses modelnya atau yang dikerjakan di penelitian ini gitu. Kalau hasilnya sudah kelihatan, cuman proses modifikasi algoritmanya saya kira perlu ditambahkan deh ceritanya. Ini Pak, ini kan sebenarnya untuk alur dari modifikasinya di sini sudah yang pertama ini langkah secara umum ya Pak ya. Ya. Ini seperti ini saja. Nah untuk lebih lanjutnya ini Pak ada di alur modifikasinya ini. Ya, gambarnya tadi berarti di merger ke Menjelaskan 441 ini. aja. Oh gitu. Nggak Oh usah. gitu. Ya, Ibu kan siap Pak. bikin suatu subbab tapi nggak ada naskahnya, hanya gambar Oke, Pak. 42, gambar 43, dan gambar 44. Oke, berarti 44.1 itu untuk gambarnya Pak ya. 4.1.1. Ya, di ceritanya. Baik Pak. Terus sebentar. Berarti mengevaluasinya nggak dibandingkan dengan ini ya. Berarti karena nggak ada komparasi sejenis tadi ya dikatakan ya, yang menggunakan dataset yang sama. Enggak ada. Nah, itu juga dimasukkan di naskah bahwasanya kenapa kita mengevaluasi secara apa ya, mandiri, secara internal ya. Jadi Anda evaluasi sendiri, Ibu evaluasi sendiri, mengamati dari prefix, suffix, dan konfliknya gitu kan, mendapati beberapa parameter termasuk akurasi dan error rate, dan ini tidak comparable atau tidak dibandingkan dengan penelitian sejenis karena yang menggunakan dataset yang sama kan tidak ada tadi disampaikan. Statement seperti itu dimasukkan di dalam naskahnya. Baik Pak. Di poin 4.5 penjelasannya itu. Baik. Udah itu aja. Saya cukup Pak ini. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Alfa. Ada 3 catatan. Yang pertama, perhatikan kerapian dalam penyajian tabel maupun gambar. Yang kedua, subbab yang isinya itu relatif sedikit, maka sebaiknya digabung saja dengan subbab yang sebelumnya. Kemudian tambahkan penjelasan gitu, mengapa
mengapa tidak dilakukan komparasi dengan hasil penelitian sebelumnya. Itu kan cukup banyak alasan-alasan yang bisa Ibu sajikan, tapi itu harus dituliskan di dalam laporan. Baik. Nggih. Untuk berikutnya Bu Eni akan saya tempatkan di waiting room ya. Kami Baik, Prof. penguji akan mendiskusikan terlebih dahulu ujian tesis yang sudah Ibu tempuh baru saja. Nggih. Oke, Bu Eni sudah join kembali ya. Oke, kami sudah rapat tim penguji dan hasilnya akan disampaikan oleh Ketua Tim Penguji yaitu Pak Dr. Hanif. Monggo Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Baik Bu Eni, kami melakukan analisis yang komprehensif terhadap naskah sebelum ujian, termasuk saya memang secara pribadi sempat diskusi dengan pembimbing kedua Pak Ainul, karena memang ada ketertarikan saya secara pribadi terhadap novelty dari tesis ini, dan alhamdulillah pada hari ini Bu Eni bisa menyampaikan dengan lebih jelas, sekaligus juga mempertahankan beberapa hal yang memang ditanyakan oleh penguji, dan kami sepakat untuk memberikan hasil lulus kepada Bu Eni pada kesempatan ujian hari ini. Lulus saja ada tambahannya, dan saya secara pribadi berpendapat bahwa tesis ini berangkat dari keberanian untuk mengangkat dua hal. Yang pertama adalah memberikan kontribusi pada pengetahuan, yaitu bagaimana membuat algoritma yang baru untuk stemming. Kemudian yang kedua adalah memberikan kontribusi pada budaya, yaitu budaya Madura. Sehingga penelitian ini saya kira layak diberi penghargaan lulus, namun tentunya ada revisi nanti Bu Eni. Yang saya kira nggak banyak. Tadi yang menarik adalah yang disampaikan oleh Pak Alfa. Kalau penelitian ini bisa menggunakan data set yang sama untuk algoritma yang lain, saya kira ini kita bisa berani mengadu dengan penelitian yang lain. Kemudian kita bisa coba ajukan untuk ditulis pada paper-paper di jurnal bereputasi yang lebih baik. Gitu, Selamat sekali lagi Bu Eni, perjalanannya berakhir dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis ini baru boleh dipanggil alumni ya Bu. Saya kemarin tuh undang Bu Eni untuk akreditasi. Salah, saya kira udah lulus loh. Wow, Iya, kemarin. Aduh. Sudah seneng Bu. Diundang sebagai alumni saya, salah ya. Oke. Aduh. Selamat ya Bu Eni. Oke. Ya, Prof, makasih banyak semuanya Pak Hanif. Ya, terima kasih banyak selamat Pak Bu Eni. Alfa, terima kasih Pak Hanif. Oke. Bu Eni, satu kalimat penutup dong dalam bahasa Madura. Wah, nanti nggak ngerti. Nanti tadi arti. Terjemahin ya. Bisa Bu Eni. Masih terharu, Prof. Oh, enggak. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Alfa. Kebetulan atas internet saya. Oh, nggih. Arahan-arahan terbaiknya dan saya turut bangga dan bahagia ya atas ini hasil dari perjuangan Bu Eni yang luar biasa. Bu Eni itu bukan guru, bukan dosen ya. Jadi ini penelitiannya adalah hal-hal yang benar-benar baru sehingga Bu Eni harus banyak belajar pada saat itu ya, dan Bu Eni menunjukkan bahwa keberanian itu memang hasilnya bagus gitu ya. Oke, untuk ujian tesis Bu Eni saya cukupkan. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa berkata-kata saya, Prof. Iya. Langsung ngeblank saya. Nggak apa. Oke, saya tutup untuk tes ini. Selamat Bu. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.